Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTS, ya, yang akan menjadi panduan kita di dalam nanti menentukan usulan topik penelitian. Nah, untuk template usulan penelitiannya, Anda bisa nanti mengikuti format yang disediakan ini. Saya akan menjelaskan dimulai dari judul. Nanti judul harus diketik dengan huruf kapital dan normalnya kurang dari 20 kata. Terkait judul ini nanti diharapkan Anda menuliskan kontribusi penelitian apa yang akan dilakukan. Ya, waktu itu pernah kita bahas mengenai cara penulisan judul, ya. Jadi nanti jangan sampai Anda sekedar menuliskan judul, tapi harus memiliki kontribusi apa yang akan dilakukan oleh Anda sekalian, gitu ya. Lalu terkait di sini usulan topik penelitian, ada logo, Anda tulis nama lengkap Anda dan program studi, ya. Lalu di bagian ini juga sama, Anda menuliskan lembar pengesahan yang berisi judul, ya, lalu nama lengkap dan menuliskan identitas ketua program studi. Oke, baik. Bagian pertama ada yang namanya ringkasan. Jadi di sini nanti Anda menuliskan penjelasan singkat mengenai usulan penelitian berdasarkan poin-poin penting, gitu. Ya, ringkasan ini nanti berisikan secara umum masalah yang akan diteliti seperti apa, kemudian tujuan penelitiannya apa, metode penelitian yang akan digunakan itu bagaimana dan seperti apa. Misal melakukan metode penelitian secara kualitatif atau kuantitatif, gitu ya. Kemudian pendekatan penelitiannya bagaimana, populasi dan sampelnya seperti apa, bagaimana cara pengumpulan datanya dan analisis datanya. Atau kalau misalkan nanti menggunakan metode pengembangan sistem, nanti Anda jelaskan. Misalkan Anda ingin merancang sebuah sistem, nanti life cycle sistemnya seperti apa, itu bisa dijelaskan sebagai metode pengembangan sistem yang Anda gunakan dalam perancangan tersebut. Lalu di akhir, nanti di bagian ini Anda menyajikan apa sih kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai, gitu. Ya, Anda jelaskan secara ringkas. Kemudian kata-kata kunci terkait penelitian Anda nanti Anda tulis, gitu ya. Minimalnya ada 3 kata kunci. Dan ringkasan ini idealnya tidak melebihi 350 kata, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah daftar isi. Ini generate. Anda tidak perlu ubah-ubah seperti apa, karena nanti halamannya mengikuti sendiri. Kemudian di latar belakang, Anda menuliskan gambaran umum dari apa yang akan Anda teliti tersebut. Ya, ditulis dalam beberapa paragraf. Waktu itu di kelas saya sudah pernah menyampaikan format mudah bagaimana Anda menuliskan sebuah latar belakang, gitu. Bisa dimulai dengan menuliskan objek penelitiannya akan membahas tentang apa. Lalu terkait objek penelitian ini nanti kaitannya dengan problem yang mau Anda selesaikan tuh seperti apa. Nah, di sana terkait objek ini Anda bisa menjelaskan data-data, ya, mengenai objek tersebut itu seperti apa, sehingga nantinya by data tersebut problem yang ingin Anda selesaikan itu seperti apa bisa terlihat, gitu. Jadi tidak sekedar Anda mengarang cerita, gitu ya, tapi dijelaskan menggunakan data. Jadi nanti boleh menggunakan sumber-sumber dari jurnal atau dari media lain, ya, berupa grafik atau tabel yang memperjelas apa yang akan Anda bahas. Lalu problem tersebut nantinya dari objek yang kita lihat itu apakah dapat diselesaikan dengan metode tertentu. Nah, metodenya nanti Anda jelaskan seperti apa, ya, metodenya. Kemudian bandingkan dari beberapa metode yang ada. Nah, setiap metode ini punya kelebihan kekurangan apa saja. Dari semua metode yang Anda lihat dari kelebihan kekurangan tersebut, secara fakta problem yang ingin Anda selesaikan tuh cocoknya dengan metode yang mana. Nanti Anda jelaskan secara spesifik. Gitu ya. Kemudian
Setelah itu tujuan akhirnya Anda mau meneliti itu bagaimana. Di sini disarankan nanti karena saya minta untuk studi literatur, jadi nanti semua hal tersebut sebaiknya by literatur. Ya, jadi setiap data nanti disitasi di sini, dan citasinya nanti dituliskan di daftar pustaka atau reference. Gitu. Kemudian di bagian tinjauan literatur, nanti Anda menjelaskan berbagai data yang Anda gunakan terkait topik penelitian, sehingga nantinya akan mengembangkan struktur dan argumentasi yang mengarah pada dasar atau pembenaran yang jelas untuk pendekatan yang ingin Anda lakukan terhadap penelitian kita. Gitu. Tentunya sesuaikan dengan topik yang dipilih, gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan survei literatur, berapa penelitian yang dilakukan terkait topik yang Anda gunakan, lalu sintesakan, ya, sintesis temuan kunci dari studi yang relevan berdasarkan topik yang kita pilih dari literatur-literatur tersebut. Lalu Anda bisa menilai kekuatan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya bagaimana. Jadi kita nanti bisa membandingkan dari survei paper. Kalau misalkan menggunakan survei paper, kalau menggunakan technical paper nanti bisa dilihat berdasarkan keyword yang mau Anda teliti dari objek dan topik yang Anda teliti tersebut, nanti apa kelemahan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya itu Anda bisa jelaskan. Gitu ya. Nah, di sini Anda bisa menggarisbawahi kesenjangan keterbatasan dalam penelitian yang ada berdasarkan literatur itu bagaimana. Nanti Anda bisa jelaskan. Kemudian penelitian kita berdasarkan tadi itu. Kita meneliti misalkan dari literatur-literatur yang kita dapatkan ada nih kesenjangan dalam literaturnya. Contoh misalkan, ada kekurangan nih dari tahapan-tahapan yang dilakukan, atau ada kekurangan nih dari metode yang mereka lakukan gitu. Ada perbandingan-perbandingan yang bisa kita lihat dari kekurangan dan kelebihan yang tadi sudah kita jabarkan. Atau misalkan kita ingin mengambil pendekatan secara teoritis atau metodologis untuk topik yang sedang kita teliti tersebut itu seperti apa. Atau misalkan kita bisa mengusulkan solusi untuk masalah yang belum terselesaikan. Contoh di literatur yang kita dapatkan itu ada problem-problem yang ternyata nggak bisa diselesaikan oleh satu metode tertentu saja. Nah, itu Anda bisa usulkan. Atau misalkan dari problem yang dilakukan penyelesaian menggunakan satu metode tertentu, Anda coba untuk membandingkan, bisa nggak ya kalau misalkan metode ini kita terapkan untuk problem tersebut juga, gitu. Dari metode yang berbeda tentunya ya, dari literatur yang dilakukan. Nah, itu nanti silakan Anda bisa gunakan. Kemudian mungkin juga nanti kita bisa membangun dan memperkuat pengetahuan yang ada dengan data baru. Jadi nanti kita coba gali di lapangan, berdasarkan problem, berdasarkan percobaan, berdasarkan observasi yang dilakukan, misalkan by data, kita dapatkan data-data yang baru, nantinya kita memperkuat pengetahuan yang ada dari literatur yang sudah kita dapatkan tersebut. Gitu. Lalu nantinya, Anda sajikan kerangka teoritisnya. Di sini Anda bisa membuat sebuah flowchart yang menggambarkan bagaimana sih model yang bisa menginterpretasikan langkah-langkah penelitian yang Anda lakukan gitu. Ya, nanti disajikan dan ditulis penjelasannya. Lalu terkait metode penelitian yang dilakukan, tadi kan berdasarkan latar belakang Anda sudah menuliskan atau memilih metode mana yang sesuai dengan masalah dari objek penelitian yang ingin kita teliti tersebut. Nah, nanti jelaskan metodenya menggunakan metode yang mana, tentunya pendekatannya harus berdasarkan referensi. Nanti bisa digambarkan tahapan-tahapan penelitian dari metode tersebut seperti apa. Kalau misalkan Anda menggunakan pendekatan pengembangan sistem, nanti metode life cycle-nya seperti apa digambarkan lalu dijelaskan. Gitu ya. Secara detail Anda bisa baca bagian-bagian ini gitu ya. Apakah nantinya kita menggunakan metode penelitian secara kualitatif atau kuantitatif atau kombinasinya, ataukah kita nanti akan mengembangkan sebuah sistem, atau kalau kita menggunakan pendekatan yang lain juga boleh disebutkan, dijelaskan nanti desain penelitiannya bagaimana gitu ya.
Lalu kalau pengembangan sistem nanti pendekatannya menggunakan pendekatan apa, lalu ada istilah-istilah spesifik nanti bisa dijelaskan di dalamnya. Lalu kalau misalkan kita melibatkan sampel dalam penelitian kita, ya, difokus di metode ini butuh sampel atau tidak, nanti Anda bisa jelaskan kira-kira nanti kita akan menggunakan sampel seperti apa saja. Apakah pihak-pihak tertentu berdasarkan objek yang kita lakukan atau bagaimana, nanti disebutkan gitu. Bagaimana metode pengambilan sampelnya yang dilakukan, kemudian butuh berapa banyak sampelnya, cara pengambilan sampelnya dengan cara apa, misalkan kita wawancara, survei, observasi, atau studi literatur misalkan. Jadi studi literatur kita kumpulkan semua datanya by literatur, itu juga bisa dilakukan. Lalu kita analisis datanya seperti apa, dengan metode apa Anda jelaskan. Kalau ingin detail semuanya ya. Lalu tools yang Anda gunakan itu apa saja yang Anda jelaskan. Lalu terkait metode tersebut tentu ada evaluasi. Nah, kira-kira Anda bisa mendiskusikan nih kendala penting apa yang Anda hadapi dalam melakukan penelitian dan cara mengatasinya bagaimana, itu bisa dijelaskan nanti. Lalu apakah pendekatannya efektif by literatur tersebut, itu ya, ataukah tidak? Karena kalau pembuktian tentu tidak bisa dilakukan, ini kita by literatur semua gitu. Ya. Lalu jika Anda menggunakan metode baru atau tidak konvensional, jelaskan mengapa ini merupakan pendekatan terbaik untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Ya. Atau research question itu seperti apa. Nah, nanti Anda jelaskan nih, kenapa sih pendekatan metode yang Anda gunakan ini relevan dengan problem objek yang Anda teliti. Gitu. Lalu, di bagian kontribusi penelitian, Anda tuliskan pentingnya hal yang dilakukan dalam penelitian Anda ini memberikan kontribusi atau manfaat seperti apa. Gitu. Khususnya dari sisi pengetahuan yang Anda dapatkan, baik bagi Anda ataupun orang lain ya. Kemudian kontribusi praktisnya seperti apa bagi diri kita maupun bagi orang lain yang nanti akan membaca usulan penelitian kita. Dan di penutup nanti Anda bisa jabarkan bagian-bagian terkait hal-hal yang ingin Anda sampaikan dalam bagian penutup. Biasanya statement closing statement, kalimat yang benar ya. Seperti apa sih penelitian yang ingin Anda capai itu seperti apa, Anda jelaskan di sini. Lalu di bagian daftar pustaka nanti silahkan Anda tulis referensi semuanya. Ingat minimal 10 kan waktu itu saya sampaikan. Nanti tulis di sini. Pastikan Anda menggunakan reference management, semisal Mendeley atau EndNote gitu ya. Nah, nanti cara-caranya bagaimana penggunaan setiap tools aplikasi itu di dalam Microsoft Word ini. Kalau misalkan menggunakan Microsoft Word, sehingga nantinya secara generate Anda bisa menuliskan daftar pustaka tanpa harus diketik ulang. Dan nanti di bagian latar belakang, di metode gitu ya, itu Anda bisa melakukan yang namanya sitasi. Tambahkan sitasi dari setiap statement yang Anda tuliskan di bagian-bagian tersebut. Sehingga nantinya referensi ini bisa digunakan. Tidak hanya sekedar pustaka-pustaka yang Anda tuliskan tanpa ada kebenaran atau fakta yang Anda tulis, atau Anda mengutip bagian-bagian dari pustaka-pustaka tersebut. Ya, baik, itu terkait pernyataan tugas untuk usulan penelitian. Untuk info lebih lanjut nanti Anda bisa berdiskusi ke saya by WA. Baik, terima kasih. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.